Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Kali Gesing Official. Hari ini kita jalan-jalan ke rumah kedua dari Abah Syafiq di Purworejo. Abah Syafiq ini sopo kaki petung Parem. Selamat siang, Mbah Syafiq. Selamat siang, Pak Lurah. Ini hari ini kan rencana mau ngobrol-ngobrol tentang perkambingan, perjalanan sejarah jenengan dari dulu pas kayak randuwe-duwe saiki dadi miliarder kuwi kepiye kan ngono. Mungkin bisa jadi motivator teman-teman dari penonton YouTube kita gitu. Terus jenengan juga dulu ketika saya nggak bisa apa-apa, jenengan yo dadi motivatorku, dadi pengen konco-konco sing penonton kuwi yo ikut tahu jenengan kepripun le motivasi kula yo karo perjalanane jenengan ngoten. Oh, berbagi ya. Berbagi cerita. Ya. Jadi selamat siang sahabat-sahabat peternak kambing PRS Kali Gesing dimanapun Anda berada, dan kita ketemu lagi bersama Pak Lurah. Jadi di channel Kali Gesing Official. Kali Gesing Official ya. Iya. Jadi untuk pertanyaan istilahnya seputar tentang saya berkecimpung di dunia PRS Kali Gesing, saya datang ke sini itu dulu niatnya memang belajar kambing. Iya. Jadi memang saya di Blitar itu waktu itu sudah mengenal kambing etawa, tapi nggak ngerti etawa itu asalnya kok endi ya. Ya, kita juga sedikit tahu, kita kenal sama teman-teman dari Purworejo Kali Gesing. Kalau dulu kita melalui media, melalui Facebook. Iya. Ya, jadi iya, Facebook. iya. Jadi kita dulu temennya melalui Facebook, kita datang ke sini. Datang ke sini ya waktu itu kita ya juga belum punya apa-apa. Cuman kita itu termotivasi sama pendahulu-pendahulu kita. Gawane meng tekad karo yakin ngono. Yang jelas itu Mas ya. Iya. Jadi kalau ngomongnya memang saya sendiri pun dipesani sama dulu juragan saya, Mas. Saya dulu kan sebelum bermain di kambing kan juga istilahnya mancing Pak Dayat ya. Jadi Iya, ya, iya. mancing itu buruh lah, buruh panggul. Jadi memang dipesani sama juragan kalau kita istilahnya mau usaha itu modalnya yang jelas itu bukan uang. Yang modalnya itu yang jelas usaha itu modalnya adalah satu keyakinan dan kejujuran. Iya. Uang nomor dua. nomor sekian Iya. lah. Jadi kalau kita istilahnya sudah dipercaya, mempunyai kepercayaan kepada seseorang ya itu uang datang sendiri. Tapi kalau kita punya uang banyak, kalau kita tidak dipercaya oleh seseorang ya kita tidak akan dapat uang kan gitu ya. Iya. Jadi pertama kali saya datang ke sini itu awalnya tahun 2009. 2009 saya datang ke sini lihat-lihat kambing. Jadi urung piye ya? Urung ngerti wedhus kuwi iki apik iki kepiye ngono. Urung. Belum tahu sama sekali. Mungkin pas ketika pertama di Kali Gesing ketemune sama siapa pertamanya? Pertama saya datang ke Kali Gesing itu diajak Mas Yanto sama Pak Kusairi dulu. Oh, ya. Jadi Mas Yanto waktu itu datang ke Blitar itu nganterkan kalung kontes. Iya. Itu punya kambing yang namanya Samurai. Punyanya Mas Huda dulu. Mas Huda Juri. Nah, itu dulu di Bayan ya dapatnya Samurai. Samurai dapatnya di Mas Wawan Bayan. Wawan Bayan. Ya, itu Mas Yanto nganterkan kalung di Blitar, terus kembali ke Jawa Tengah itu diantar sama teman-teman Blitar. Itu naik mobil kristalnya Pak Kusairi dulu. Jadi kita satu rombongan, saya, Pak Kusairi, terus Pak Slamet Buntung, sama Mas Yanto, sama Pak Lamtur dulu itu. Datang ke Kali Gesing. Tapi saya belum datang Kali Gesing, masih ke Purworejo. Dulu ibaratnya Magelang ya. Bis barang ya? Belum, waktu belum, itu belum. Jadi itu temannya Mas Yanto waktu itu. Ya. Ya, setelah itu kita datang lagi ke sini, kenal sama beliaunya Pak To, Gori Damya. Jadi saya pertama kali beli kambing itu di sini. Waktu itu kalau nggak salah harga 4 juta. Oh. Jantan 4 juta itu waktu itu saya datang ke sini, setelah saya ke Mas Yanto, saya datang ke sini lagi, beli kambing di sini satu, jantan, terus itu tak ambil 1 minggu lagi, masalahnya kan kita juga tidak punya uang. Iya. Jadi waktu itu saya ke sini itu cuman lihat kambing, terus ke kandang, kita belum kenal pasar Kali Gesing. Jadi di benak kita tidak ada pasar Kali Gesing, belum ada.
adanya cuma di peternak. Nah, kita nggak datangnya ada ke peternak. ini. Iya. Iya. Ya kita cuma di sini cuma tanda jadi. Waktu itu kalau nggak salah 500 atau 250 untuk tanda jadi di rumahnya Pak Tos ini. Sama kambing itu kalau nggak salah kita ngambil 2 itu sama di rumahnya Mas Sulis kalau nggak salah. Mas Sulis Pak ya? Sulis Ya. Lawang Seh ya. Ya, Iya. itu kita beli kambing yang dari sini bulunya kurang, terus di Mas Sulis itu belinya kambing driwul-driwul. Waktu itu sudah ada driwul-driwul, tapi belum se-eksis sekarang. Jadi memang perjalanan panjang kalau diceritakan ini tidak habis. Terus rampung-rampung ya. Rampung-rampung. Ketika jenengan dulu juga ambil mungkin dari Mas Agus Jaguar itu juga dari sini, dan banyak sekali kambing-kambing dari Kaligesing juga dibawa ke Jawa Timur ya, ke Blitar. Iya, memang waktu itu kita dari Blitar itu masalahnya Jawa Timur waktu itu sudah vakum. Iya. Jadi Jawa Timur waktu itu vakum di kambing Kaligesing ini vakum karena ya kita nggak tahu lah istilahnya dari pendahulu-pendahulu kita itu istilahnya untuk mengolah peternak itu seperti apa, tapi kita dapat ambil pelajaran dari situ kenapa bisa vakum. Nah, ini yang menjadi motivasi saya. Iya. Jadi gimana kambing Kaligesing ini bisa berkembang biak di Jawa Timur. Nah, dari pengalaman-pengalaman pendahulu-pendahulu kita, dari kekurangan-kekurangan yang itu akhirnya kita tambal. Jadi di sini kita yang jelas itu untuk pemikiran saya, kita itu membangun, yang pertama kita itu membangun bukan masalah wedhus kudu bayi piro. Jadi kita membangunnya adalah sistem. Nah, ya gimana sistem itu bisa berjalan? Peternak itu biar dapat semangat untuk beternak, terus dari sini akhirnya dapat menimbulkan suatu mata rantai untuk kambing Kaligesing. Iya. Jadi keluar masuknya dari situ. Dari situ terus Nah, intinya ya peternak dapat keuntungan ya. Iya, kita istilahnya juga mengamati breedingnya dari sini, kita Ya. belajar dari sini. Breedingnya dari sini itu seperti apa, kambing-kambingnya seperti apa. Terus saya pun setelah datang ke sini 1, 2, 3 kali, di sini saya juga mempunyai pemikiran aku kudu iso gede koyok waktu zaman semono saya istilahnya buat referensi itu yang datang ke sini itu dulu Bapak Malikul, Bapak Pak Jo, Iya. sama Pak Penjagul. Jadi waktu itu sebelum saya datang ke Kaligesing, saya mengambil kambing Kaligesing itu di kandangnya Pak Kediri, Pak Penjagul. Aku urung lahir malah. Belum. Urung lahir. Ya wis ajane wis lahir, ajane. Kowe urung ngerti wedhus. Kalih ngopi. Nah, ini Mas Jo. Oh, ini Mas Jo. Ya, ini- Mas Jo sing cok tukang TikTok Kang kae. Jadi ini bapaknya Pak Malikul itu orang yang pertama kali membawa kambing Kaligesing ke Jawa Timur. Nah, untuk wilayah Blitar Pak Malikul, Kediri itu Pak Tonjagul, terus wilayah timur Lumajangan itu satu nih Pak Toh. Pak siapa? Pak Rohim, Cak Rohim. Nah itu memang yang dulu membawa kambing dari Kaligesing ke Jawa Timur. Nah. Jadi memang cita-cita saya piye dadi wong koyo ngono Mas ya. Cuman Iya, iya. prosesnya panjang sekali kalau kita ngomong. Malah saiki ngungkuli kayane nek tak sawang kan. Tak sawang ngungkuli. Ya ndak lah, kita istilahnya sawang sinawang Mas ya. Jadi kan semua itu kan ya kita menjalani proses. Jadi kalau saya sendiri pun untuk para pemain kambing Etawa sendiri pun sekarang sudah mudah Mas ya. Iya. Jadi sekarang sudah akses itu saya media juga sudah marak. Terus media YouTube, terus TikTok itu sudah marak sekali. Dulu itu kan kita itu istilahnya mau mengenalkan kambing Kaligesing ini lewat media pun juga sulit. Repot. Tapi sekarang lebih mudah. Jadi waktu saya kemarin dulu ke sini itu pertama kali ya nggak langsung jujuk Kaligesing, saya jujuknya ke Pak Hari, Klaten. Pak Hari Klaten. Jadi setelah saya dari Mas Yanto, saya datang ke sini travel dulu, saya, Pak Kusairi, sama Pak Ujin Jember, sama Mas Bik. Itu orang 4 travel. Kita turun di Masjid Klaten, subuhan di Masjid Klaten. Satu kita menanti jemputan dari Pak Hari. Nah, di rumah Pak Hari kita istilahnya istirahat sebentar. Kita nyewa sepeda motor waktu itu. Kita nyewa sepeda motor datang ke peternakannya Pak Nugroho waktu itu, Pak Nugroho Bantul. Ya, Bantul. Terus ke Kaligesing sini ke rumahnya dulu Aan Ale. Iya. Jadi orang yang di sini Aan Ale. Waktu datang ke sini saya istilahnya lihat kambing itu ya lek ngomongnya no
jadi menteri wong cah Kali Geseng aku Dayat. Saiki mah menteri gentian nginteri wong. Jadi waktu itu saya datang ke sini pengen delok wedhus sapi iku ya. Sama Mas Aan Ale sama Mas Budi Bambung, Budi Kawat sama Joko Klembret. Iku pertama didudoi wedhus sing elek-elek. Kene wis mumet ya, wis mumet karo Bali, wis kesel didudoi wedhus sapi sitok ae. Lah akhirnya kene Bali. Wis teko omah dikirimi foto lewat MMS kalau dulu nggak ada, istilahnya WhatsApp nggak ada. BBM belum ada. Terus zaman kalau bendu. Nah, kita foto cuma lewat MMS. Ya kita dikirimi foto. Oh, udah senang apik meneh, budal meneh Kali Geseng. Cuman itu kalau nggak salah. Tapi yang nggak apa-apa itu istilahnya buat pengalaman kita, istilahnya untuk suka dukanya. Iya suka duka. Kita suka duka istilahnya supaya apa kita tahu ditnya Kali Geseng. Setelah itu kita juga berjalannya waktu. Saya sendiri juga ada istilahnya mempunyai keinginan besar. Maksudnya keinginan besar saya mempelajari kambing Kali Geseng itu sampai seberapa sih dari luri-luri yang ada. Masalahnya waktu itu di Jawa Timur belum ada penyebutan kata luri. Waktu itu yang penting bagus apa? Enggak, waktu itu kita istilahnya kiblatnya di Tulungagung. Sangkir grup kalau nggak salah dulu. Itu sepengetahuan saya. Jadi Kali Geseng, kambing Kali Geseng nggak ada. Adanya kambing kalau dulu di penyebutan di Jawa Timur itu ngomong kepala hitam itu etawa. Tapi kalau kepala hitam melempet gitu ya. Kepala hitam melempet itu etawa. Tapi kepala merah itu PE. Jadi waktu itu penyebutannya seperti itu. Nah, terus itu nama kambing kaki petung itu awalnya juga dari mana itu? Ceritanya ini ya sih saya. Kalau kaki petung itu saya belinya itu dulu itu dari Blitar. Cuman itu kalau nggak salah waktu itu kan gini ceritanya, setelah kontes Blitar waktu itu pertama Joko Gluduk juara di kontes kelas D. Itu di Pasar Blitar itu kontesnya luar biasa. Saya melihat kontes itu yang antusias penonton sama peserta itu yang paling banyak di Blitar, di Pasar Blitar. Iya. Nah, itu Joko Gluduk juara di kelas D waktu itu. Nah itu kita kaki petung itu di kelas C waktu itu. Kita cuma lihat kepala merah kok bagus gitu dok. Nah, setelah itu saya didatangi sama teman saya namanya Tommy. Ya Tommy itu juga istilahnya mengajarkan saya tentang memelihara kambing. Jadi saya itu juga belajar dari Mas Tommy itu juga banyak dulu. Iya. Itu Tommy itu temannya Pak Kusairi. Kita istilahnya di sini punya misi untuk mencari yang namanya kaki petung. Yang kaki petung itu waktu itu ada yang mau beli dengan harga 17.500.000 waktu itu. Nah, kita cari. Nah, saya beranggapan kaki petung itu kambingnya orang Jawa Tengah. Nah, ini Jawa Timur belum ada. Nah, dilalah ke sana lah kambing itu berada di dekat desa saya, jadi sebelah sama saya desanya itu Purworejo, Indosari, lah sini Nagri, Selo Kajang. Jadi kaki petung manggilnya di Selo Kajang. Di Blitar juga Di Blitar juga kita ketemu lah. Kaki petung sendiri pun saya juga nggak tahu kambing itu yang nama kaki petung. Kecilnya dulu pernah ditawarkan pada saya. Itu yang namanya yang membawa itu Pur Kabul, Bantek Pasar, Pakul Pasar. Nah, dia ngambilnya dari Pak Ton Jagul. Nah, Pak Ton Jagul ngambilnya dari Pasar Kali Geseng. Gitu. Jadi kalau ngomongin luri kita belum ada ngomongin luri. Jadi kambing itu ya akhirnya kita istilahnya bagi saya memperlihatkan foto ciri-ciri fisik. Ini semua lurinya kemana bagi? Cara ngomongin di sini acuannya lurinya sopo kira-kira kok modelnya postur kaki petung seperti ini. Bagi ngomong kalau model-modelnya seperti ini tetap ada galurnya Basuki. Itu waktu itu. Maksudnya yang nama kaki petung itu kita membuat nama kaki petung itu kakinya memang kokoh, besar. Kalau di Jawa Timur ya dipadannya karo pring petung lah. Jadi dijenenge kaki petung. Nah, itu awal mulanya seperti itu. Nah, kita ketemu kaki petung, kita mau jual ke orang Madura, saya nggak rela. Ketimbang dijual ke Madura, luwung tak gawe dhewe, tak tuku dhewe. Tapi aku ngedol sak kandang lah wedhus siji. Luar biasa berarti jenengan yo istilahnya kalau kita melihat berarti perjuangannya dari perkambingan di Jawa Timur luar biasa. Istilahnya sekarang juga jenengan di Jawa Timur kambing sing juara kebanyakan dari Mas Petung. Ya enggak juga sih. Ya masalahnya kan teman-teman Jawa Timur sendiri pun juga banyak yang ngambil dari Kali Geseng seperti Abah Hanis waktu itu pembeli-pembeli
Jawa Timur yang besar tuh Abah Anis, Ya. Haji Soleh, Gresik itu dulu langsung datang ke Kali Gesing. Tapi yang banyak menyebaran di peternak-peternak kecil itu memang kambing-kambing yang kita datangkan dari Kali Gesing. Nah, saya sendiri pun di Kali Gesing ini dulu ngambil kambing itu bukan kambing yang grade A, yang kambing super enggak. Maksudnya apa? Kita juga di sini Pertama yang permodalan mungkin nek sana. Ya kita menuruti peternak lah. Iya. Peternak itu modalnya cuma sekian, cuman istilahnya waktu itu juga kita susah memasarkan kambing itu di Jawa Timur. Iya. Ya kita mengikuti alurnya peternak itu dengan modal sekian dapat kambing yang modelnya seperti apa. Nah, saya mempunyai inisiatif sini di mana istilahnya saya melihat suatu wilayah apabila ada kambing bagus, ya, Ya. itu pasti ada pejantan bagus. Ini tak amati di wilayah Kali Gesing, Purworejo dan sekitar. Pokoknya setiap wilayah kok anak wedhus apik, mesti anak jantannya apik. Lah itu tak goleki. Tapi nek jenengan kan istilahnya sudah apal karakter kambing itu dari ini lur, mungkin saat ini loh. Nek saya lihat kan jenengan ini luri dari apa kan saking apale. Itu panjang belajar. Ya, makanya mungkin cuma tidak hanya kali ini aja kita konten dengan jenengan, istilahnya kita tanya tentang perkambingan dan juga istilahnya kita juga bisa termotivasi bukan karena kita yo asli wong Kali Gesing tapi kok ngopo kok termotivasi ini karo wong Jawa Timur. Mungkin karo jenengan yo istilahnya nek kanggoku yo wong kok iso adol larang. Kayak aku wong Kali Gesing ra iso adol larang. Itu proses. Itu proses nanti. Jadi sama Mas. Saya dulu istilahnya waktu pemula sendiri pun ya masih gumun. Wedhus kok iso payu larang. Iya. Iku piye lek ngedol. Nah, terus sing nuku sapa? Waktu itu saya pun juga istilahnya kebingungan. Wedhus kok payu larang nek ngedol nang ndi? Iya. Cuman kalau kita tetap istilahnya optimis, ya kita tetap istilahnya berjalan terus dan kita tidak waleh-waleh ataupun kita itu tidak ada rasa apa nih kene down ya toh. Kita tetap optimis lah. Ya suatu saat kita ketemu jalan. Mungkin tetap yo alurnya ki kadang yo ndadak nibo barang ya. Yang jelas yang namanya usaha itu yang jelas mesti ada jatuh, ada bangun, ada rugi, semua ada usaha untung. Itu ya, semua usaha. Jadi, cuman waktu masa transisi seperti itu kita itu istilahnya bisa mengatasi ndak gitu Mas Yat. Ya. Jadi tidak ada istilahnya itu kita langsung ucuk-ucuk jadi gede, modal gede. Oh iya aku gulune jen garing iki. Jadi seperti itu Mas Yat. Jadi kita itu istilahnya untuk para penonton sekalian, para pemirsa dari kambing Kali Gesing official ya. Ya. Di sini memang kita tuh harus menikmati proses. Iya, siap. Proses itu tidaklah mudah. Panjang. Proses itu juga panjang. Saya kenal sama Pak To itu dari 2009 di sini. Mah nyanyi saya bisa. Memang saya dari 2009 datang ke sini kenal sama Pak To, terus saya dulu ke rumahnya waktu itu saya ngepostnya di rumahnya Ale. Setelah 2012 atau 2013 kita tahu pasar Kali Gesing. Nah, kita ngepostnya di sini. Sempat dulu itu waktu itu saya di sini mau nyewa rumah. Masalahnya apa? Saya setiap minggu nih ya? Enggak setiap minggu. Saya itu kalau di sini dulu itu hampir 1 minggu. Mesti nginep di sini. Iya. Jadi golek wedhus iku nek kene ora mang sedina rong dina. Lah wedhus kan tak titipin kandhange Pak To, kandhange Pak To enggak sedeng lah. Terus kandhange wing cilik. Iya, kandhange wing cilik apa tak titipi wedhus ya enggak enak. Waktu itu saya bener inisiatif nyewa rumah, gawe kandang, nek kene tak wehi kandang. Lah pomosir wedhus ning kene aku karo golek wedhus enggak tak titip ning kandang Pak To, tak gene kandang ndek sini tapi karo Pak To gak oleh. Wong kan ngono. Iya, karo Pak To gak oleh. Berarti wis sedulur dhewe dianggap sedulur. Iya, kena tamane Pak, sampean takoke Pak To iku. Iya. Kemarin kan juga Pak To juga bilang kalau memang istilahnya ini tetap nanti dikasih judulnya Rumah Kaki Petung yang kedua di Purworejo kan gitu. Mungkin memang saya sendiri di sini sama Pak To juga sudah tanggap keluarga sendiri. Iya. Waktu itu memang lek ngomong ning teko rene jam
loro, telu, papat, jam piro, wis pokoke mlebu omah turun jero omah. Omah ratu dikancing. Jadi kan nek kita konten ini juga mungkin awalnya udah males di perkambingan. Jenengan karo Pak Toyo do nyeneni aku malah glindang-glinding rawani jawab mergo kon balik nang wedhus. Kita juga berterima kasih atas motivasinya jenengan kalian Pak To. Intinya saya juga bisa seperti ini juga karena dukungan dari jenengan sama beliaunya. Ya, saya sendiri pun istilahnya untuk memotivasi para istilahnya kaum muda di sini ya. Sini kan sebetulnya sumber ternak. Iya. Sumber ternak, cuman kenapa di sini sendiri pun tidak bisa berkembang secara maksimal seperti Jawa Timur? Iya. Nah, berarti kan kita di sini juga harus istilahnya dioncek siji-siji. Ngopo sih gak bisa berkembang? Dari sistemnya itu seperti apa? Ora kok mergo mumet arah usaha mah bingung sebenarnya. Nah, sebetulnya kalau di sini kita ngomongin prospek ke depan, ngomongin wedhus ning Kali Geseng sangat bagus. Iya. Pasar sudah tercipta. Di Jawa Timur kita mau menciptakan pasar khusus kambing Kali Geseng jarang jadi. Iya. Kita juga harus seperti jenengan sendiri juga harus bersyukur di sini mempunyai pasar nasional di Kali Geseng. Iya. Setiap satu ramenya juga luar biasa. Kalau kita hitung perputaran uang yang ada di Kali Geseng ini sudah berapa ratus juta sekali miliaran. Nah, tinggal anak muda di sinilah gimana caranya membangun sektor peternakan. Dan di sini juga menjadi sektor harus menjadi sektor peternakan yang suasananya juga mumpuni. Yo, mungkin lahan pakannya yo memadai. Memadai, sangat Iya. memadai ketimbang Jawa Timur. Operasionalnya pun di sini sangat istilahnya masih bisa tercover, tidak seperti di Jawa Timur. Kita semua Jawa Timur beli. Kene garek mencas karo nyolong tanggane kena. Kan. Nah, ya. Jadi kita tetap mungkin tidak sampai hari ini aja. Mungkin kita besok juga perlu yang katanya tadi prosesnya ya warna-warna dadak kalang tuku rongsok bola bali jebul maksa ya blangsak ya ono kan. Ya jelas itu, yang jelas itu kita harus menikmati proses. Iya. Kita istilahnya mau sukses, kita tidak mau menikmati proses ya jangan berharap gitu loh Mas. Siap. Jadi proses itu memang sangat melelahkan. Jadi nggak semudah yang kita bayangkan. Mau penak nyawang tanggane. Yang jelas sama Sinawang sama nyawang aku penak, aku nggak sama penak. Iya. Nah disitulah, tinggal kitanya masing-masing. Anak guang nanti ya. Ya intinya kita pokoknya semangat ya pokoknya lo menderek jenengan. Yang jelas gini, jadi saya untuk pesan untuk teman-teman Ya. di bidang sistem tradingnya kambing Kali Geseng ini tidak semata-mata bisa seperti jualan di pasar. Iya. Jadi yang kita utamakan satu, kita itu menciptakan sistem. Sistem gimana bisa berkembangnya kambing di peternak. Kita harus melalui dengan sistem, mekanisme sistem. Kalau cuman kita istilahnya asal sistemnya seperti bakul pasar, kita beli sekian besok laku sekian, nggak jadi. Nggak bisa berkembang. Istilahnya kita bisa memberikan ke petani, mungkin kita bisa ambil lagi kan gitu. Nah, makanya itu Ya. kita kan kalau seperti itu kan kita harus menciptakan sistem. Sistem itu yang benar, yang bisa sama-sama menguntungkan antara peternak sama penjual, sama pedagang. Enggak kok istilahnya asal badi kan gitu. Nggak bisa Mas. Iya. Kalau asal badi berarti kan kowe untung aku buntung. Semaput. Ya, bosku. semaput lah. Akhirnya peternak juga entek. Ya, Yang saya amati juga di Kali Geseng ini kan inilah yang belum ada. Masanya apa? Setiap non sewu untuk para pemain-pemain di Kali Geseng itu rata-rata belum ada mengolah peternak yang secara maksimal. Sesuk pokoke lurait lo kebulu wae sing wae. Gaspol. Oh. Jadi yang jelas itu gini, kita jangan memikirkan istilahnya wedhusku kudu payu same aja. Iya. Yang jelas kita jalankan sistem yang benar, nanti juga akan ngikut sendiri. Maksudnya apa? Dengan berjalannya sistem yang benar, kita mempunyai kambing yang berkualitas, yang otomatis kambing yang berkualitas ini akan bisa istilahnya untuk menarik pangsa pasar. Tapi lek wedhus saya dhewe iku enggak gawe sistem, syukur wedhus elek-elek. Didol pasar pendem lo angel. Semaput. Jerepiting kures. Lah maka dari itu. Lah waktu dulu Kali Geseng, gak ono kuping nyepimping gak ono. Saiki Iya ta Pak toh? Gak ono waktu saya 2012 2013
golek wedhus ning Kali Gesing kupinge ler-ler kabeh regane mesa 300. Saiki golek 1.300 yo matek. Ya enggak, sekarang pun kita cari kambing di Kali Gesing kalau kita nggak bener-bener bisa memilih, ya cek keblocok. Cek kleru. Cek kleru. Masalah kambing di Kali Gesing ini sekarang sudah berbaur dari berbagai macam dari berbagai wilayah lain itu datangnya ke sini. Kalau dulu kan murni pure peternak kambing Kali Gesing itu menjualnya di pasar Kali Gesing kan gitu dah. Istilahnya mungkin sekarang kan ada tukar tambah entah apa, kadang kan juga ada. Gitu. Iya, maksudnya kan di sini menjadi solak ukur pasar nasionalnya kambing PR Kali Gesing gitu loh. Makanya dari itu kan gimana saya juga berpesan pada jenengan sebagai nanti penerusnya istilahnya estafet peternak kambing Kali Gesing yang dulu itu juga orang-orang dahulu juga memperjuangkan kambing Kali Gesing ini juga luar biasa. Nah, kita tinggal menikmati hasil sebetulnya. Nek ngomongnya dhewe sama niku mbiyen kon ternak kok jembane Mbah Sumar kira-kira ya sik tele-tele kira-kira. Ini sementara ini juga kok berjuang meneruskan perjuangan, berjuang terus sih. Ya harus. Kapan lek menikmati? Nah, nanti proses kita istilahnya kita itu tergantung niat. Innamal amalu biniat. Likuli mri manawa. Nek ngono kok biasa liriko wae aku mumet ora tekan wingi ra mondok ya. Kita tergantung niat kita ya toh. Niat kita bagus, insya Allah ya toh. Walaupun kita terjalan seok-seok nulungi uang, insya Allah nanti juga dengan niat yang tulus dan bagus, rezeki datang sendiri, Mas. Siap. Itu jelas. Pokoknya yang saya garis bawahi dari ngendikane jenengan pokoknya yang penting jujur gitu. Iya, jelas jujur. Yang penting jujur, mungkin dari kejujuran itu orang lain pasti akan percaya dengan kita. Iya, yang jelas jujur kadang ya ide ajur. Jadi kadang itu jujur ya ajur. Cuman kan berjalannya waktu becek ketitik ala ketara. Iku lah wis paribahasane iku gak kena ora wis iku bener. Wis kaya ilmu politik gak maju lurah barang kuwi ya ngono kuwi. Dadi sing penting intine yo jujur kuwi. Arak kaya ngopo yo kadang yo mulane kita kadang bilang ini jelek anak siapa ya memang keadaannya seperti itu, masa aku kan ngomong yo tak gawe-gawe kan yo. Tapi yo mungkin iso ngrusak citrane dari pejantan yang bagus itu, tapi ya masa orang tak belakang. Ya yang jelas sih, yang jelas kalau kita masalah kambing itu satu kita amati dulu, kita belajar mengamati prosesnya. Kedua kita mengamati dari jenis kambing, terus kita juga harus mensifati lagi, kita juga harus mengamati lagi perkembangan kambing itu setiap tahun seperti apa. Kalau kita tidak bisa mengamati seperti itu, kita akan ketinggalan. Iya. Ternak kita pun juga akan ketinggalan. Nah sekarang perkembangan kambing itu luar biasa. 1 tahun kita istilahnya sekarang mempunyai kambing juara. 1 tahun ke depan kambing yang juara punya kita belum tentu besok masuk 10 besar. Iya. Itu perkembangan breeding yang luar biasa. Mungkin kita dari segi perawatan juga perlu itu ya. Iya benar. Perawatan dari pola makan kambing tersebut. Terus gen juga yang paling utama. Iya. Yang utama kalau saya di sini adalah genetik. Iya. Perawatan itu kalau saya cuma penunjang. Nah, iya, perawatannya istimewa, kalau genetiknya istilahnya kurang bagus, percuma. Semaput. Percuma. Percuma. Nah, seperti Pak To dulu beli lamus. Ya babal ya. Babalnya masuk guys. Waktu itu ada 7 tempe Pak To ya. Ada 7 tempe kita pilih 1. Malah yang dipilih kuping lamur. Dasen lucur ngene mbiyen niku, lamus. Malah dadine ya istilahnya dadi juara ya. Ya yang jelas kan kalau kita ngomong si lamus ya, kita ngomong si lamus dari anakannya istilahnya labas itu yang paling menonjol kan cuma lamus. Iya, lamus. Ya. Jadi istilahnya dari lamus sendiri juga dulu awalnya babal di rumah sapi-api dan juga mungkin gennya juga bagus kan gitu. Kalau lamus genetiknya bagus. Ya. Kalau rawatannya Pak To, saya kira nggak maksimal. Sak lumrahe tani nang kene. Memiliki ya, tani di sini bukan seperti tani peternak Jawa Timur. Itu pun kan kita juga lihat sendiri prestasinya dia, pertumbuhannya dia seperti apa. Terjadi rawatannya Pak To nggak mungkin kayak Jawa Timur. Yo istilahnya sing penting Pak diwelet godhong ijo-ijoan tok kok kan. Ora kaya Jawa Timur di nganu uleke telo barang. Jadi kita mungkin ya tetap berpengaruh dari perawatan itu pengaruhnya ya besar sekali.
walaupun itu yang pertama itu gen, yang kedua itu perawatan. Saya sendiri juga dulu ngomong tuku trah neng jebul malah saya kuru ayo karang urung iso ngrawat biyen. Saiki yo gek rada iso. Ya, perlu diketahui juga kita beli kambing yang istilahnya mempunyai luri pun itu juga kita lihat prospek ke depan itu lurinya dari lurinya si A. Tapi prospek ke depannya seperti apa? Kita juga harus di sini kan kadang-kadang teman-teman ini cuma mengacu pada anaknya si A, anaknya si B. Kualitas barang tidak dilihat. Jadi kita juga harus melihat kualitas barangnya dulu. Kualitas barang itu kita lihat dari lurinya si A, si B. Baru kita bisa analisa ke depannya ini seperti apa. Tapi kalau kita cuma ngomongin tuku lurine si A si B diwedhus bancet-bancet sing istilahnya sortiran juga dadi pangan Dayat. Nek kontesan kuwi. Iya, kontes. Diding pun sama. Sama kita juga harus amati. Tapi kan kita juga istilahnya nari dana kuwi mau nek maka dari itu ya kita mengamati lah. Pengamatan itu juga harus proses panjang. Jadi kita mengamati kambing itu bukan cuma 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Kita survei satu persatu dari lurinya si A, si B, si C, dari anak, cucu, buyut, canggah, wareng itu seperti apa motifnya kita pelajari satu-satu. Baru nanti kita bisa istilahnya nanti ngemal kambing itu besok jadinya seperti ini bisa. Tapi kalau cuma mengamati kambing 1, 2, 3 saya rasa belum bisa. Istilahnya kita butuh proses mau. Ya prosesnya panjang. Jadi kita nanti bisa sharing lagi. Nek saya istilahnya tanya lagi. Siap. Nek sharing kan. Saya setiap Sabtu mesti kesini ya. Iya, makanya kan mungkin bisa cerita-cerita lagi tentang perkambingan. Ini kok kayaknya menitannya soknya enggak HP ini jeblok. Nah, ini mungkin di-cut lagi biar teman-teman juga banyak pertanyaan kok urung rampung iki carane kepiye. Mungkin bisa ada masukan dari teman-teman. Ya bisa nanti kita season kedua, Sabtu depan saya juga kesini. Ya jonjuk minggu enggak bosen. Jadi kita terima kasih dari Kaligesing Official, semoga usaha dari Abah Sawe diberi kelancaran. Amin. Abah Sawe juga diberi umur yang panjang. Amin. Dan istilahnya kita bisa saling sharing gini dan juga wedusit akeh sing juara kan. Amin. Gitu. Dan jangan lupa ini dari Kaligesing Official njaluke di subscribe, like karo di komen wae. Komen sak karepe nek kurang marem komen karo lurahe. Gitu. Dari kita sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.